Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Mendengar kata mulia atau kemuliaan terlintas soal posisi derajat atau kedudukan yang paling tinggi. Apalagi dalam peristiwa yang dikisahkan dalam Injil yang kita dengarkan ini, Yesus yang menampakkan kemuliaannya itu terjadi di atas gunung yang tinggi. Bahkan hadir Musa serta Elia. Gunung mau menunjukkan kepada kita sebuah tempat yang sakral, kedekatan dengan yang ilahi. Kemuliaan Yesus yang bersinar itu sekaligus memberi gambaran kepada kita hidup yang dikuasai oleh cahaya Tuhan. Sekaligus juga menyatakan kepada kita sebagai seorang murid kesiapsediaan kita untuk mengikuti Yesus dan sekaligus kesiapsediaan kita hidup dalam cahaya kemuliaan dengan mencerminkan karakter Yesus yang bisa kita temukan dalam keseharian hidup kita. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, pada hari ini juga dikenangkan dan dirayakan peristiwa agung di Gunung Tabor, ketika Tuhan Yesus berubah rupa menjadi sangat mulia, bahkan menampakkan sinarnya. Kita melihat bagaimana ketika murid tadi sebenarnya melihat keistimewaan dalam hidup mereka, diajak sekilas melihat peristiwa kebangkitan, tetapi selayaknya mereka juga harus menyadari penderitaan yang akan terjadi sebagai konsekuensi sampai pada kemuliaan. Maka marilah kita juga menyadari keistimewaan kita di hadapan Allah. Kita sebagai citra Allah juga bisa menemukan kemuliaannya di dalam diri orang-orang yang hidup, di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin wajah kemuliaan Allah itu tampak dalam diri mereka yang menderita, tampak dalam diri mereka yang membutuhkan perhatian, tampak dalam diri mereka yang mungkin serba berkekurangan,
dan tampaknya secara manusiawi tidak menunjukkan kemuliaan dari sudut pandang kita. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan agar dalam keseharian kita bisa menemukan wajah kemuliaan Yesus baik di dalam diri sesama kita maupun juga dari ciptaan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.